Shalom, selamat jumpa kembali kita untuk terus diisi kebenaran firman Tuhan. Sebelum saya menyampaikan kebenaran firman Tuhan malam hari yang indah ini, saya akan menaikkan satu pujian bagi kemuliaan bagi nama Tuhan sebagai penghantar khotbah saya. Semoga lagu ini memberkati kita sekalian. Dang alani hagogo oki boyau mardalan di ngoruko aku nang pona dilambuki tungso boyau songono manukolia hubereng bohin las martamianga mangido pangurupion dia saitio tangaku saito ai bodo Tuhan pargo dia bukan dengan kekuatanku ku dapat jalani hidupku tanpa Tuhan yang di sampingku. Ku tak mampu sendiri, Engkaulah kuatku yang menopangku. Ku pandang wajah-Mu dan berseru, pertolonganku datang dari-Mu. Peganglah tanganku, jangan lepaskan, Kaulah harapan dalam hidupku. Saudaraku yang terkasih dalam Yesus Kristus, dalam 1 Samuel pasal yang ke-17 ayat yang ke-45, tetapi Daud berkata kepada orang Filistin itu, Engkau mendatangi aku dengan pedang, lembing dan tombak, tetapi aku mendatangi engkau dengan nama Tuhan semesta alam, Allah barisan Israel yang kau tantang ini. Nah, saudaraku yang terkasih dalam Yesus Kristus, tetapi Daud berkata, Daud ada di medan peperangan pada waktu bangsa Israel akan berperang melawan bangsa Filistin. Tetapi mengapa ada Daud di medan peperangan itu? Sesungguhnya Daud bukanlah seorang prajurit, bukanlah seorang pasukan yang dibawa oleh Raja Saul untuk ikut berperang. Tetapi disebut Daud ada di medan peperangan karena ayah Daud, Isai, menyuruh anaknya Daud untuk mendapatkan kabar tentang ada 3 saudara daripada Daud yang dibawa oleh Raja Saul untuk berperang melawan bangsa Filistin.
Nah, saudaraku yang terkasih dalam Yesus Kristus, begitu Daud ada di medan peperangan, Daud merasa terkejut dan dia berpikir dalam hatinya, sudah berhari-hari, bahkan berminggu-minggu, dikatakan sudah 40 hari, peperangan belum dimulai. Apa yang mengakibatkan peperangan belum dimulai? Saudaraku yang terkasih, dikatakan bahwa dari tengah-tengah bangsa Filistin telah dipilih seorang pendekar yang mewakili bangsa itu untuk berperang melawan bangsa Israel. Dan nama pendekar yang dipilih dari bangsa Filistin itu adalah Goliat. Tetapi peperangan belum dimulai, walau sudah berhari-hari, karena dari bangsa Israel tidak ada satu pun yang berani untuk menghadapi Goliat. Nah, pada waktu Daud tiba di medan peperangan itu dan melihat abang-abangnya sehat, bahkan dia bertemu secara langsung dengan abangnya. Nah, pada waktu Daud itu tiba di medan peperangan itu, pada saat itu juga Goliat muncul dari seberang. Karena antara pasukan bangsa Filistin dan pasukan bangsa Israel ada lembah yang memisahkan. Maka muncullah Goliat, pendekar yang terlatih, yang hebat, andalan orang Filistin, dengan suaranya yang menggelegar, menantang bangsa Israel. Pada waktu Daud mendengar suara hinaan, tantangan dari Goliat, maka Daud terpanggil. Bila diizinkan oleh Raja Saul, dia akan tampil menghadapi Goliat. Nah, saudaraku yang terkasih dalam Yesus Kristus, prajurit Israel membawa Daud untuk bertemu langsung dengan Raja Saul. Karena Daud telah mengambil keputusan siap menghadapi Goliat. Lalu Raja Saul mengizinkan. Maka Daud tampil mewakili bangsa Israel menghadapi Goliat. Dikatakan Goliat itu adalah seorang pendekar, seorang panglima yang sudah terbiasa di medan peperangan, bahkan tidak terkalahkan. Di samping tubuhnya besar dan tinggi, 6 hasta 1 jengkal, kurang lebih 3 meter. Dan dikatakan digolongkan dia manusia raksasa. Nah, saudaraku yang terkasih dalam Yesus Kristus, sementara Daud tubuhnya begitu kecil, Goliat di samping dia seorang pendekar yang terlatih, cekatan, hebat, dan tak terkalahkan. Seluruh tubuhnya dilapisi oleh baja. Hanya dahinya yang sedikit ini yang tidak dilapisi oleh baja. Itu pun ada perisai, penangkis. Pantaslah orang-orang ketakutan menghadapi Goliat. Tapi Daud berkata dalam 1 Samuel 17 ayat 45 itu. Tetapi Daud berkata kepada orang Filistin itu, engkau mendatangi aku dengan pedang,
dan tombak dan lembing. Tapi aku mendatangi engkau dengan nama Tuhan semesta alam, Allah orang Israel yang kau tantang ini. Itu artinya Daud tampil untuk menghadapi Goliat dengan nama Tuhan. Daud mengandalkan Tuhan menghadapi Goliat. Nah, saudaraku, kata mengandalkan Tuhan inilah yang akan menjadi perenungan bagi kita malam hari ini. Kita belajar dari pribadi Daud. Dia datang dengan nama Tuhan. Dia mengandalkan Tuhan melawan Goliat. Sementara seluruh pasukan Israel, tentara-tentara yang terlatih, yang terpilih, bahkan panglima Raja Saul sendiri, bahkan Raja Saul sendiri ketakutan begitu Goliat muncul pada pagi dan petang hari. Setiap hari orang-orang Israel ketakutan. Tetapi Daud tidak ketakutan, karena Daud mengandalkan Tuhan. Ini menjadi perenungan bagi kita malam hari ini, saudaraku yang terkasih. Mengandalkan Tuhan seperti pribadi Daud adalah pribadi yang melekat hatinya pada Tuhan. Jadi orang yang mengandalkan Tuhan itu adalah orang yang memiliki kedekatan dengan Tuhan. Orang yang mengenal Tuhan dengan benar. Siapakah Tuhan itu? Mengenal kehebatan Tuhan, mengenal kemahakuasaan Tuhan, kesanggupan Tuhan, mengenal Tuhan yang tak pernah terbatas, mengenal Tuhan yang tak pernah gagal dalam segala hal. Jadi Daud hatinya melekat kepada Tuhan. Itu makanya dia mengandalkan Tuhan, karena dia tahu siapa itu. Kita bisa lihat, saudaraku yang terkasih, pada waktu Daud menggembalakan domba ayahnya Isa, di tengah-tengah kesendirian itu, dia bersama dengan domba-domba. Dia mengisi waktunya dengan memainkan kecapi, memainkan musik, menaikkan puji-pujian bagi kemuliaan nama Tuhan. Daud mengalami hadirat Tuhan. Daud mengalami perjumpaan secara pribadi dengan Tuhan. Daud bisa berkomunikasi dengan Tuhan, sehingga Daud betul-betul mengenal Tuhan dengan benar. Sehingga dalam segala kehidupannya, dia senantiasa mengandalkan Tuhan. Hidup Daud dipenuhi dengan sukacita. Hati Daud dipenuhi dengan damai sejahtera. Ada kuasa mengalir atas hidup, kuasa mengalahkan kedagingan, kuasa mengalahkan ketakutan, sehingga dia berani tampil menghadapi Goliat, karena hadirat Tuhan memenuhi hidupnya. Ada kuasa mengalir atas hidupnya, bukan kedagingannya lagi,
Bukan dianya yang muncul menghadapi Goliat, tapi ada kuasa Tuhan, ada kekuatan di luar kekuatannya sendiri, yaitu kekuatan Tuhan. Itu bisa terjadi karena Daud melekat hatinya kepada Tuhan. Ini yang pertama, saudara. Dan kita bisa lihat itu pada waktu dia menghadap Raja Saul, memohon izin restunya untuk tampil menghadapi Goliat. Ada kata-kata Raja Saul kepada Daud, tidak mungkin kamu bisa menghadapi Goliat. Tapi Daud berkata, saya biasa menggembalakan domba ayah hambamu. Dan bila datang beruang dan singa, hambamu menghajarnya dan membunuhnya. Bila Tuhan melepaskan hambamu ini dari cakar dan terkaman harimau itu, dia juga akan melepaskan hambamu dari Goliat. Bila hambamu berhasil membunuh beruang dan singa, hambamu juga akan berhasil membunuh Goliat, orang yang menghina nama Tuhan kita. Jadi orang-orang yang hatinya mengandalkan Tuhan adalah orang yang dekat dengan Tuhan, mengenal Tuhan, dan dia melekat kepada Tuhan. Yang kedua, Daud mengandalkan Tuhan menghadapi Goliat. Itu artinya Daud melihat Tuhan yang dia sembah. Daud melihat Tuhan yang dia percayai lebih besar dari Goliat. Di waktu Daud memandang Tuhan lebih besar, maka Daud memandang Goliat sangat kecil. Jadi orang yang mengandalkan Tuhan adalah orang yang menjadikan Tuhan terbesar di atas segala-galanya. Daud melihat Tuhan lebih besar dari setiap persoalan, lebih besar dari setiap kesulitan, lebih besar dari setiap pergumulan, lebih besar dari setiap masalah demi masalah, bahkan lebih besar dari musuh, yaitu Goliat yang sedang ada di depannya. Jadi Daud tidak memandang Goliat itu lebih hebat, lebih besar dari Tuhan, sehingga ketakutan tidak menguasai hidupnya. Orang-orang Israel termasuk Raja Saul memandang fokus kepada Goliat yang besar, suaranya yang besar, badannya yang besar, tubuhnya yang tinggi, namanya yang besar, kekuatannya besar, sehingga mereka mengalami ketakutan. Tapi Daud memandang Goliat itu sangat kecil, jauh lebih kecil daripada dia, karena dia melihat Tuhan sangat besar. Nah, saudaraku yang terkasih, mengandalkan Tuhan, kita harus melihat Tuhan terbesar dari segala apapun, dari segala persoalan, masalah, kesulitan, pergumulan, penderitaan, kesusahan, penyakit yang sedang kita derita sekalipun. Lihat Tuhan lebih besar, sehingga Tuhan mampu menyelesaikan semua itu. Yang ketiga, saudaraku yang terkasih, Daud menghadapi Goliat dengan mengandalkan Tuhan. Itu artinya Daud menjadikan Tuhan terdepan, menjadikan Tuhan terutama, menjadikan Tuhan nomor satu di atas segala-galanya. Bukan kemampuan,
bukan keahlian, bukan kekuatan, bukan diri, pengalaman Daud. Saudaraku yang terkasih, sekalipun Daud tidak digolongkan dan tidak dimasukkan seorang prajurit bagi pasukan Raja Saul, tetapi Daud punya sifat kepribadian melebihi seorang prajurit. Keberaniannya melebihi seorang prajurit. Daud itu punya pengalaman menghadapi beruang, menghadapi singa, menghadapi yang lain-lain. Daud punya pengalaman. Dan juga diberikan oleh Raja Saul pakaian perangnya. Tapi Daud mengesampingkan itu semua. Daud bukan menjadikan pengalaman, keberanian, keahliannya dalam bermain umpan. Dia tidak andalkan itu. Dia tidak kedepankan itu. Karena Daud sadar apa yang dia miliki terbatas. Apa yang dia punya tak sanggup menghadapi Goliat. Tetapi keahlian kemampuannya itu tetap dia pergunakan, namun menjadikan Tuhan terdepan di atas segala-galanya. Saudaraku, mengandalkan Tuhan bukan berarti kita bermelas-malasan, bukan berarti kita pasrah dan tidak mengembangkan potensi pengetahuan, keahlian, kerja keras kita. Saudara, kita harus mengembangkannya dengan maksimal, dengan segala potensi kita. Karena Tuhan menciptakan kita menurut gambar dan rupanya, ada potensi keahlian, kehebatan, kekuatan dalam diri kita. Tetapi saudaraku, jangan itu menjadi patokan terdepan. Tetap Tuhan terdepan. Tetap Tuhan nomor satu. Sebab kemampuan, pengetahuan, keahlian yang ada pada kita, segala-galanya itu terbatas dan bisa menghadapi jalan yang buntu. Tetapi bila kita jadikan Tuhan di depan, Tuhan nomor satu, maka segala potensi, keahlian, kemampuan kita itu akan menjadi bernilai, berarti. Karena Tuhan memampukan kita, mengurapi, memperlengkapi kita. Yang terakhir, saudaraku yang terkasih, mengandalkan Tuhan. Seperti Daud menghadapi Goliat. Pribadi yang mengandalkan Tuhan, Tuhan akan membelanya. Maka dikatakan, dia akan senantiasa beruntung dan berhasil. Daud berhasil mengalahkan Goliat karena dia mengandalkan Tuhan. Saya percaya Tuhanlah memampukan umpan batu yang dilepaskan oleh Daud dan memasukkannya ke dahi Goliat. Ada sebuah kekuatan yang mengalir, pertolongan Tuhan menancapkan batu itu sampai terbenam di dahi Goliat. Tuhanlah, saya percaya, yang terlibat sehingga batu itu tepat sasaran ke dahi Goliat. Nah, untuk itu saudaraku yang terkasih dalam Yesus Kristus, kehebatan, kemampuan kita, keahlian kita, pengetahuan kita, itu akan menjadi sia-sia
bila tanpa Tuhan memberkati dan menolong kita. Nah, untuk itu saudaraku yang terkasih, sekalipun Daud kecil, sekalipun Daud tidak diperhitungkan, bahkan Raja Saul sendiri, bagaimana mungkin kau bisa menghadapi dia? Bahkan saudara-saudara Daud sendiri tidak yakin. Dan saya percaya seluruh bangsa Israel, pasukan yang menyaksikan, tidak begitu yakin Daud bisa mengalahkan Goliat. Goliat bisa mati dan tumbang di tangan Daud. Bahkan Daud sendiri memenggal kepala Goliat, mengambil kepala itu, dan pedang Goliat dibawa ke Israel. Nah, saudaraku yang terkasih dalam Yesus Kristus, Daud tidak akan berubah hatinya, suasana hatinya, sekalipun dia mengalahkan Goliat. Dia tidak menjadi sebuah kebanggaan, kesombongan, tapi kemuliaan bagi nama Tuhan. Sekalipun perempuan-perempuan di Israel menyambut kedatangan mereka dengan rebana dan nyanyian sorak-sorai, bernyanyi, Saul mengalahkan beribu-ribu orang, tetapi Daud berlaksa-laksa. Daud bukan prajurit, bukan tentara. Daud adalah rakyat biasa, sementara Saul adalah seorang raja. Tapi pujian datang kepada Daud diperhitungkan lebih besar daripada pujian kepada Saul. Tapi Daud tidak menjadikan itu sebuah kesombongan, kebanggaan, tapi sebagai rasa syukur atas kemenangan yang diberikan oleh Tuhan. Itu saudaraku yang terkasih, mari kita andalkan Tuhan. Karena Tuhan sanggup menolong kita dalam segala perkara, masalah, pergumulan yang sedang kita hadapi. Mari saya ajak kita semua, andalkan Tuhan. Jangan kita andalkan kemampuan, harta kita, uang kita, tabungan kita, segala-galanya. Suatu saat dalam hitungan sekejap itu bisa hilang dan sirna. Tapi bila kita andalkan Tuhan, Tuhan akan menolong, membuka jalan, memberkati kita berlimpah-limpah. Amin. Terima kasih atas firman-Mu ya Bapa. Mampukanlah kami untuk senantiasa mengandalkan-Mu, sehingga hari-hari hidup kami dipenuhi dengan sukacita, dipenuhi dengan ketenangan jiwa dan sorak-sorai. Mujizat berkat, pembelaan keajaiban-Mu akan kami alami dalam hari-hari hidup kami. Haleluya. Amin.